bersama Bapak Dr. C. Ahmad Ruli. Beliau adalah peneliti kriptografi dan security dari Waseda University, Jepang. Baik Pak, selamat sore Pak. Selamat sore Mbak. Dengan Bapak Dr. C. Ahmad Ruli, benar ya Pak ya? Iya, benar. Kami manggilnya apa nih Pak? Ruli aja cukup Mbak. Baik Bapak Ruli, peneliti kriptografi dan security dari Waseda University, Jepang ya Pak ya? Ya. Baik Pak, saya ingin menanyakan seputar spam email dan serangan virus yang belakangan ini terjadi di Indonesia Pak. Menurut Bapak nih, bagaimana pendapat Bapak terkait situasi dan kondisi keamanan cyber Indonesia pada saat ini, khususnya dalam menghadapi banyaknya serangan virus dan spam email? Ya, Indonesia itu sebenarnya memang sebagai negara yang berpopulasi keempat terbesar di dunia dan juga penduduk di dunia internetnya sendiri juga banyak ya, apalagi di sosial medianya kita tahu banyak sekali, sehingga yang jelas menjadi target serangan banyak pihak. Nah, jadi dalam konteks itu memang Indonesia itu akan banyak menjadi serangan atau target serangan ya, apalagi dalam untuk malware dan anti spam dan spam dan lain-lain. Saya rasa itu akan selalu menjadi Indonesia akan selalu menjadi target pihak manapun. Baik, untuk perkembangan tren virusnya sendiri Pak, perkembangan tren virus dan email spam di dunia ini kan saat ini kan apakah tren serangan tersebut juga akan terjadi di Indonesia? Maksudnya bagaimana dengan tren perkembangan serangan virus di dunia ini Pak? Ya, saya rasa Indonesia akan ada dua aktor dalam melakukan serangan biasanya. Aktor pertama yang mengejar ekonomi. Nah, aktor yang mengejar serangan karena berbasis ekonomi ini biasanya mengejar negara-negara kaya. Kayak baru kemarin ya, kalau nggak, ya kemarin itu ada kasus pas tanggal 4 Juli 2021 ini, itu ada grup hacker yang mengklaim bahwa mereka telah memasang ransomware ya atau ya malware ya, itu di 1 juta device. Nah, itu di seluruh dunia. Nah, negara yang diserang itu adalah negara-negara kaya seperti Amerika, terus juga ada negara-negara Skandinavia gitu ya. Nah, kenapa? Karena mereka memang mengejar mendapatkan uang, mendapatkan biaya atau uang ganti rugi ya, ransom ya, dari device-device yang mereka kunci itu. Semoga mereka berharap para korbannya itu membayar uang dan mereka menargetkan untuk mendapatkan sekitar 1 billion US dollar saya rasa, dan setiap korban itu per device-nya diminta 45.000 US dollar. Jadi kalau misalnya asumsi itu 1 juta device itu pemiliknya bayar semua, ya sekitar 45 miliar dolar ya. Itu angka yang luar biasa. Nah, tapi untuk Indonesia saya rasa yang dikejar itu pelakunya itu tidak mengejar perusahaan besar, karena lebih mengejar justru korban-korban yang masyarakat biasa, masyarakat yang mungkin nggak terlalu aware gitu ya. Nah, kemudian mereka melakukan menggunakan spam, baik itu email maupun juga spam menggunakan HP atau WA. Banyak kita lihat kan ada, mungkin dari sejarah awalnya ada WA minta pulsa, itu juga bagian dari semacam spam seperti itu, sampai yang canggih sekarang dengan pura-pura kenal sebagai temannya yang butuh uang dan lain-lain, itu mungkin mengejar cuma kisaran 5 jutaan dan semacamnya. Tapi pada dasarnya adalah semuanya mengejar motivasi uang. Nah, yang kedua ya pelaku negara. Kalau udah pelaku negara, saya rasa itu akan levelnya sudah beda ya, karena yang dikejar adalah kerusakan bagi suatu negara. Mungkin ada contohnya Pak yang Bapak maksud di poin kedua tadi. Jadi tujuannya yaitu negara, seperti apa yang sudah terjadi selama ini Pak? Ya, kalau untuk yang banyak terjadi memang negara-negara yang banyak muncul di berita ya, di negara-negara seperti Amerika misalnya. Kita tahu dan mungkin diberitakan dengan luas bagaimana ada pihak-pihak negara yang ingin dalam tanda kutip mengerjai Amerika gitu ya, dengan melakukan gangguan pada sistem pemilunya gitu. Nah,
Itu kalau di luar itu ya. Dan saya rasa hampir semua pemilu di negara manapun itu mereka tiap negara pasti khawatir karena ada kemungkinan negara musuhnya itu mengerjai negara tersebut gitu ya. Indonesia sendiri saya rasa mungkin tidak sampai ke sana, tapi yang perlu kita khawatirkan adalah kalau Indonesia itu adalah spionase, yaitu mereka mengetahui tentang data-data atau kebijakan-kebijakan pemerintah atau ya terutama data ya, bagaimana misalnya data tentang energi di Indonesia gitu, dan di situ kan nanti kita mau milih negara mana nih kerjasama gitu kan. Nah ini kan ada negara-negara pastinya gitu ya yang ingin agar kebijakan Indonesia tuh ikut ke negara tersebut. Tentu mereka akan berusaha supaya bagaimana caranya kebijakan Indonesia itu mengikuti negara yang melakukan spionase itu. Itu saya rasa yang sudah level negara ya. Tapi itu levelnya tinggi pasti. Baik, tapi ada kemungkinankah Pak yang terjadi di global juga terjadi di Indonesia, Pak? Sangat mungkin, Mbak, karena memang sekarang ini sudah siapa musuh siapa lawan pun sudah tidak tahu gitu. Bahkan dalam banyak kasus ada yang negara sahabat sekalipun mereka memata-matai atau mendapatkan menyadap atau mengirimkan malware ke perangkat-perangkat yang merupakan negara atau pimpinan negara sahabatnya sendiri. Jadi saya rasa setiap negara harus mempersiapkan diri lah. Gitu ya. Kalau sudah masuk level negara, saya rasa harus begitu. Baik Pak, menurut Pak Ruli nih, bagaimana perkembangan spam email dan virus di Indonesia di masa mendatang, Pak? Semakin besar resource suatu negara yang ada di jaringan atau di internet, berarti negara tersebut akan semakin menjadi target. Itu kuncinya. Seperti yang kasus sekarang, kenapa Amerika yang terlihat di berita itu besar ya? Kenapa? Karena memang Amerika adalah negara dengan ekonomi paling besar. Nah, kita yakin Indonesia dengan penduduk yang 4 terbesar di dunia ini, apalagi sudah diprediksi oleh banyak pihak, gitu, itu akan naik menjadi negara dengan kekuatan ekonomi yang semakin tinggi. Semakin tinggi Indonesia berarti akan semakin menjadi target bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan keuntungan. Dan saya rasa tren ke depan untuk Indonesia mau nggak mau kalau tidak mempersiapkan diri ya akan kemungkinan besar akan menjadi bulan-bulanan, akan menjadi korban. Dan yang saya khawatirkan adalah jangan sampai setelah menjadi korban baru panik gitu kan. Nah ini juga harus dipertimbangkan karena kebanyakan negara seperti itu, bahkan Amerika Serikat sekalipun setelah kejadian kemarin yang tanggal 4 Juli yaitu hari kemerdekaan mereka, ada seperti ransomware itu yang 1 juta device yang tadi saya ceritakan, itu baru mulai semakin meningkatkan effort-nya. Nah, kalau bisa Indonesia juga sebelum itu terjadi kita sudah lebih prepare, sudah lebih siap. Baik Pak, harus lebih prepare. Tapi sejauh ini seberapa siapkah infrastruktur Indonesia Pak dalam menghadapi tren serangan virus tersebut Pak? Masalah di Indonesia mungkin berbeda dengan negara maju, yaitu kesiapan infrastruktur sendiri memang belum menjangkau semua tempat. Seperti kita tahu bahkan kita punya istilah 3T ya, daerah-daerah yang terluar, tertinggal, dan T1 lagi, artinya tempat-tempat yang ekonominya mohon maaf agak kurang gitu ya, tidak seperti dengan tempat yang lain ya, apalagi kayak di Jakarta gitu ya, dan artinya infrastrukturnya juga tidak sebaik tempat lain, dan terutama infrastruktur yang berkaitan dengan IT. Nah ini yang saya rasa kita perlu kejar, perlu angkat ya. Nah sambil kita angkat, kita juga perlu lindungi infrastruktur ini supaya menjadi suatu kesatuan, dan saya rasa kebijakan pemerintah sudah di jalur yang benar, yaitu dengan membentuk suatu lembaga yang menjadi penanggung jawab mengelola soal urusan cyber ini. Dan yang step berikutnya setelah membentuk lembaga ini adalah bagaimana semua stakeholder, semua pihak yang berkepentingan itu bisa bekerja sama dengan erat. Nah ini saya rasa tantangan di Indonesia ya, bekerja sama erat itu yang
kita punya slogan gotong royong, tapi untuk di dunia IT saya belum perlu lebih banyak lagi yang perlu dikejar untuk mencapai gotong royong dalam konteks IT. Baik, dari infrastruktur terkendala dari beberapa daerah yang mungkin masih tertinggal ya Pak. Kalau dari SDM-nya sendiri Pak, apakah sudah siap untuk menghadapi tantangan ke depan Pak? SDM Indonesia sebenarnya salah satu negara yang cukup maju dalam konteks cyber security-nya. Nah, yang mungkin kurang, yang masih perlu dikembangkan lagi adalah bahwa SDM ini bisa lebih diarahkan. Bagusnya mereka belajar kemana sih, arahnya kemana sih, gitu. Itu kalau dalam konteks security ya. Nah, tapi kalau dalam konteks membangun infrastruktur, saya rasa ya para pemangku kepentingan di dunia IT pun perlu duduk bersama arah development, misalnya bagus, Indonesia lebih butuh pakar-pakar di bidang bahasa apa misalnya, atau platform apa gitu ya. Nah, itu perlu diarahkan supaya lulusan-lulusan terbaik, bukan hanya terbaik, tapi lulusan-lulusan universitas, sekolah kejuruan dan lain-lain memang arahnya ke satu hal yang sama sehingga lebih efisien. Seperti negara-negara sahabat kita di Asia Tenggara misalnya, saya lihat dari sisi engineering gitu ya, dari sisi teknis ya, mereka mereka bagus gitu ya dalam menjadikan suatu pengembangan suatu aplikasi dan lain-lain. Tapi kalau dalam soal konteks IT security, yaitu keamanan teknologi informasi, saya rasa Indonesia juga termasuk yang baik, Mbak. Jadi selama ini sudah ada upaya untuk peningkatan SDM itu sendiri ya Pak ya? Saya rasa sudah ada, Pak. Sudah ada, Mbak. Sudah banyak yang dilakukan, termasuk juga mungkin pernah mendengar ada yang diadakan oleh pemerintah seperti Cyber Jawara, kemudian yang diadakan melakukan ya kayak konferensi security dan lain-lain. Cuma memang effortnya kalau saya lihat, mohon maaf, belum terkoordinasi dengan baik gitu ya. Betul. Baru sporadis masing-masing pihak melakukan, sementara setelah step yang sekarang ini diperlukan adalah bagaimana supaya semua pemangku kepentingan terkait IT security ini bisa bekerja sama, karena tanpa kerjasama, Mbak, itu akan susah, akan berat. Seperti yang dilakukan sekarang oleh Amerika, mungkin ada institusi yang IT security-nya bagus, seperti Google misalnya, itu termasuk yang paling bagus misalnya, termasuk yang bagus. Tetapi Google aja dia kuat nih sistem IT security-nya misalnya. Kalau perusahaan lain tidak kuat, itu akan menjadi pintu masuk untuk menyerang Google atau menyerang infrastruktur yang lebih penting lagi. Seperti kasus beberapa waktu yang lalu, Mbak, mungkin pernah dengar ada istilah supply chain attack. Nah, supply chain attack ini adalah, kita tahu supply chain itu kan rantai pasokan ya, Mbak ya. Betul. Rantai pasokan. Jadi perangkat IT itu ibaratnya itu seperti komponen-komponen. Untuk membentuk komponen yang besar ini, itu membutuhkan komponen dari luar. Nah, misalnya kita melihat ada satu jaringan. Nah, jaringan ini memerlukan pasokan komponen dari perusahaan A. Nah, waktu kasus ini adalah dia SolarWinds, nama perusahaannya. SolarWinds ini memasok ke Microsoft, ke banyak pihak. Nah, ternyata karena dilihat si SolarWinds ini sebagai perusahaan tidak lemah dalam menjaga infrastrukturnya, hacker tuh masuk lewat si SolarWinds. Mungkin Microsoft-nya udah kuat, mungkin Google-nya udah kuat, tapi pintu masuknya ini kan nggak ketahuan. Betul. Gitu. Nah, akhirnya jebol itu semua. Walaupun sudah kuat apa, tapi lewat rantai pasokan ini, hacker masuk dan kemudian mengacaukan segalanya. Nah, saya rasa Indonesia juga perlu, itulah kenapa perlunya tadi ya, balik yang tadi, perlunya kerjasama semua pihak nih. Kalau semua pihak bekerja sama, saya rasa banyak hal yang bisa kita selesaikan bersama. Betul, baik Pak. Lalu apa harapan Bapak nih terhadap pemerintah terkait upaya pencegahan dan meminimalisir serangan virus dan email di Indonesia? Saya lihat menurut saya ada satu prioritas yang perlu dikejar oleh pemerintah. Ada satu
konsep mendasar ya dalam dunia IT security itu yaitu bahwa sehebat apapun seorang hacker, dia tidak akan bisa masuk ke suatu jaringan atau merusak suatu perangkat selama perangkat itu tidak punya kerentanan. Jadi kuncinya adalah kerentanan. Nah, kerentanan itu kalau saya boleh mengibaratin seperti misalnya pintu rumah yang tidak terkunci, atau misalnya kita ibaratkan soal rumah ya gitu ya. Iya. Kalau misalnya rumah Mbak gitu ya, nah sebelum Mbak misalnya pergi ke kantor kan pasti kunci rumah gitu kan. Betul. Dan kadang-kadang mungkin ngecek juga ada pintu atau yang mungkin pintunya sudah goyang atau jendelanya goyang atau gagang pintunya digoyang-goyang dikit terus kebuka gitu. Nah, itu kalau dunia IT namanya kerentanan. Kerentanan dalam arti ini weakness. Kenapa? Karena ya pintu harusnya kan kuat dong, digedor orang tuh kalau nggak dipaksa banget dengan alat misalnya linggis atau apa baru pecah misalnya. Nah, ini didorong sedikit aja udah kebuka, berarti ada sesuatu yang salah kan. Ini perlu diperbaiki. Nah, di dunia IT sama. Harus ada penekanan pada semua pihak yang memanfaatkan IT untuk mengecek kerentanan di instalasi mereka. Nah, kalau saya lihat, mohon maaf, ini biasa, saya melihat banyak pihak, baik itu pemerintah maupun swasta, belum menekankan pentingnya memeriksa kerentanan tersebut. Padahal mungkin misalnya kalau kita melihat gedung-gedung di pemerintah gitu atau di gedung-gedung di swasta gitu ya, itu kan pasti ada satpamnya. Satpam yang tiap malam ngecekin pintunya ketutup apa enggak, jendelanya sudah kunci apa belum gitu ya. Nah, kita butuh kebijakan semua pihak untuk memastikan atau menyiapkan orang-orang seperti satpam ini yang memeriksa kerentanan tersebut. Supaya kenapa? Begitu kerentanan di semua tempat itu minimal, saya yakin potensi masuknya hacker tadi akan minimal juga. Sementara kalau di Indonesia, kalau kita tidak menitik beratkan untuk menjaga kerentanan ini di level minimal, ya pasti arti konsekuensinya adalah pintu masuk hacker akan terbuka lebar seperti itu. Betul, baik Pak. Intinya di kelemahan kita harus ditutupi dulu ya Pak, diperkuat dulu. Betul. Pintu. Diperkuat. Baik, pintu pertahanan kita harus diperkuat dulu ya Pak ya. Ya sama kayak COVID sekarang kan ya, kalau imunitas kita kuat kan setidaknya tidak parah-parah amat gitu ya. Kira-kira seperti itulah. Betul. Baik Pak. Baik, terima kasih Pak atas diskusinya pada sore hari ini. Saya rasa cukup untuk diskusi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk milenial yang di rumah Pak. Sehat selalu Pak. Sama-sama Terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama, makasih. Terima kasih banyak. Semua sehat. Episode kali ini benar-benar seru karena kebetulan topik ini sangat dekat dengan kita, juga keseharian kita. Sebelum kita undur diri, kita ada tips untuk keamanan ketika kita menggunakan email ataupun berselancar di dunia maya. Malware merupakan masalah yang berkembang di dunia maya atau internet. Bahkan dari situs yang terpercaya pun malware bisa saja muncul. Contoh dari malware diantaranya dikenal dengan istilah virus, worm, keylogger, browser hijacker, Trojan horse, spyware, adware, dan backdoor. Malware atau malicious software adalah program atau code, script, active content, dan lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk mengganggu atau merusak kode program atau operating system yang kita pakai. Nah, berikut ini adalah tips umum yang kita bisa lakukan agar komputer kita terhindar dari serangan malware. Apa aja, Bar? Yang pertama, hindari menggunakan program bajakan, crack, dan juga null. Yang kedua, selalu update sistem operasi atau software, aplikasi, dan browser yang kita gunakan. Pasang selalu antivirus dan pastikan juga antivirusnya juga terupdate. Aktifkan firewall Windows. Jika dirasa masih kurang, dapat menggunakan Zone Alarm Free Firewall. Kemudian juga hindari membuka website yang menyediakan software bajakan, crack, keygen, dan juga website 17+. Jangan asal mendownload file dari internet atau layanan file sharing, pastikan dari situs yang terpercaya. Kemudian juga jangan pernah membuka email sembarangan dari orang yang tidak kita kenal, apalagi dalam format .exe, .scr, ataupun .vbs.
Tentu saja dalam membuat password, gunakan kombinasi huruf, angka, dan karakter unik atau simbol-simbol. Pasang software anti-malware, dan yang terakhir, bersihkan temporary internet files, cookies, autocomplete form dengan menggunakan tools cleaner. Semoga informasi yang kami bagikan pada episode kali ini bermanfaat bagi milenial semua. Tunggu kami di episode selanjutnya yang pastinya tidak akan kalah menarik hanya di Cyberworld. Be smart and critical thinking hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan like, dan tentu saja komen di YouTube channel kami Mata Milenial Indonesia TV.